memilih, memilih serta mengkoordinir kepala keluarga yang minimum 1.000 itu untuk dapat bersama-sama kita bersama di Kota Bekasi dan Kota Depok. Kira-kira ibu bapak bersedia nggak ya? Ya. Ikhlas nggak? Ya. Kita Bismillah, kita sama-sama maju ke depan untuk mempersiapkan ke 2024. Nanti setelah semua itu diatur oleh Indek dan teman-teman semua melalui Indek atau melalui DPD, sehingga nanti akan lebih jelas untuk semuanya. Ibu-ibu nggak usah khawatir nantinya, Pak. Kita ini cuma jangan terlalu pragmatis kok. Saya cuma digaji segini atau punya uang segini, jangan. Ibu-ibu mesti lihat ke depan bahwa kalau saya sudah terpilih di provinsi sudah ada Mas Aji, sudah di DPRD Kota Bekasi, itu banyak yang menjadi turun dan masyarakat. Nah, turun itu kan mesti ada penghubungnya. Yang mana? Ya ibu-ibu bapak semua ini akan jadi penghubungan nanti dengan masyarakat. Dikoordinir apa kebutuhannya, apa ininya, aspirasi tampung disampaikan ke atas. Itu yang paling pada masyarakat semua. Saya rasa penjelasan ini cukup jelas. Kalau ada pertanyaan nanti kita buka dalam saya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Bimo. Terima kasih. Cara yang kemudian kita akan mencoba tetap membuat hal ketika dia terpilih dengan kawan-kawan yang menjadi relawan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini merupakan tim inti dari relawan Idris Sandia. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bang Idris kan. Covid, walaupun Bang Idris sendiri dia tidak mau dikaitkan antara bantuan pada saat Covid itu dengan politik Bang ya. Nggak ada. Itu artinya memang itu istilahnya amal Bang Idris yang menunjukkan keprihatinannya pada situasi yang memang pada saat itu sangat sulit gitu. Jadi kalau hanya sebagai seorang pribadi Bang Idris Sandia untuk melakukan aksi sosial itu tentunya terbatas, sangat terbatas gitu kan. Ya lama-lama bangkrut juga kan. Oh, ya sangat butuh kan. Nah, tentunya kalau kita masuk ke dalam ranah politik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ika dari Kecamatan Bekasi Utara. Bapak, saya mau tanya, tadi kan Bapak bilang dalam ada 30 minimal ya, minimal atau maksimal ada 30 orang ya untuk pendataan tersebut. Nah, itu dalam satu rumah itu bisa, kalau misalnya satu kakak itu ada 5 orang yang sudah di atas 17 tahun. Apa 5 orang tersebut kita data boleh atau hanya 1 orang saja? Gitu. Itu aja. Ya. Sama satu lagi. Ya. Tadi saya pas lihat gitu ya, pas lihat di foto kok kayak ini, kayak artis yang ini Pak, yang Pak Arif Bidan pas kupu-kupu malam. Apa ada saudara gitu? Terima kasih. Makasih Bu Ika. Saya supaya kita cair, saya langsung jawab aja ya. Sebenarnya jujur, saya terima kasih sama Bekasi Utara 2019 suara saya paling tinggi. Tepuk tangan. Cuma saya belum dilantik. Bukan, tapi nggak usah kecil hati. Belum dilantik itu pasti ada rencana Tuhan. Karena demokrasi itu perlu dikawal. Belum tentu orang tidak dilantik itu kalah, belum tentu juga. Karena dalam politik ini kan banyak permainan-permainan yang saya bukan politikus. Nah itu yang mesti teman-teman semua tuh mesti jaga nanti ke depan. Pengalaman saya kemarin bahwa kalau mau ngomongin saya 40.000, suara saya 40.000 ya, tanpa ada serangan pajak. Jadi betul-betul murni karena kampanye aja. Saya ketemu dengan bapak ibu-ibu, ya sudah seperti itu. Mohon maaf, bukan kita tidak mau melakukan seperti itu, bukan. Karena memang pada saat itu dikondisikan. Kalaupun saya melakukan seperti itu akan dikondisikan sebagaimana mestinya, sehingga dan ya kalau bapak ibu-ibu sekarang misalkan kondisi ini balik lagi, ya yang dibagikan itu dari pemerintah. Itu saya bilang kita ke depan kalau saya menang
banyak hal yang bisa dilakukan. Dana aspirasi, dana 4 pilar, reses apa ya, banyak ibu-ibu terima telepon, teman saya terima semua. Ya itu tadi yang sudah terima. Kalau yang nggak terima ya nggak ngerti kemana. Maka saya bilang nanti ibu-ibu ini adalah agent-agent kita kepada masyarakat yang harus mengambil aspirasi dan menurut aspirasinya. Nanti 30 orang itu adalah kalau di saya Bu, kalau pendapat saya tuh butuh 120.000 sampai 200.000 kakak. Jadi kakaknya ada berapa? Ya yang jelas suami istri itu sudah buat misalkan kali 2, sehingga saya bisa menjelaskan kalau ada 200.000 berarti 400.000 kan. Tapi kan kita ngomongin mungkin ibu bilang oh ada 5, itu kan bonus saja. Jadi yang ibu wajib kunjungi itu adalah 5 rumahnya aja. Jadi rumah itu kamu maintain 5 orang bahwa ini adalah temannya Ika dan akan jadi binaannya Ika serta memilih Ibu Sandia untuk RI, provinsinya siapa, mungkin DPD tingkat 2-nya itu adalah Mas Aji dan Nasdem. Jadi kan jelas semuanya gitu kan, karena kita ini bisa berbuat kalau kita mayoritas. Kalau Mas sudah ngomongin list, 2 ini sudah beres, pengusaha udah sukses, ini udah banyak, gua nggak punya jabatan, terus mau ngapain? Bang, saya pengen berbuat buat masyarakat. Berbuat dengan cara apa? Kalau kita berkuasa, kita bisa menentukan kemana arah pembangunan kita ini. Tapi kalau kita masih partai nomor 7, nomor 6, ya pasti kalah. Nomor 7 dan nomor 2. Nah, gimana caranya? Kita perbesar. Perbesar itu gimana caranya? Makanya ditunjuk presidennya siapa, kita mencalonkan presiden supaya bisa mengatur segala sesuatunya. Gitu loh Bu Ika. Jadi kalau sampaikan juga sama teman-teman di Jakarta, di Bekasi Utara, bahwa Idris Sandia bukannya tidak kembali, saya belum bisa berbuat banyak, hanya baru itu. Tapi insya Allah kalau kita mau berjuang bersama-sama secara ikhlas, sama-sama kita pasti akan berjuang, akan berfungsi. Saya rasa cukup Bu Ika. Ada lagi yang lainnya? Yang tunggal, adik saya kandung sudah meninggal. Jadi putri saya 2, saya punya kebetulan saya managing director dari Aspal Group, soal itu termasuk restorasi sampai juga Pak. Oh iya. Lalu ada kita di bisnis lain juga Pak, kontraktor juga, transfer pricing, properti dan lain-lain. Oh kurang dengar suaranya itu. Lalu Pak, tahun 2019 Pak, saya mencoblos Bapak, disuruh ayah saya Pak. Karena ayah saya dulu dari Pak. Oh. Lalu sekarang kemarin Pak Binti bilang kami kekurangan koordinator Bekasi Barat. Ya udah saya aja deh. Kebetulan Pak Idris, teman-teman saya anggota HIPI Jaya, Mas Bagus Sarmanto, Mas Jowo juga ada pendekatan. Jadi saya mudah-mudahan bisa membantu. Kebetulan di Bekasi Barat juga karyawan-karyawan saya juga ada pas 20 lebih Pak, 35. Jadi nanti saya bantu out untuk Pak Idris lagi, walaupun partai beda, tapi tetap saya insya Allah bantu. Kalau saya partai yang mana aja Pak, kan nanti pemilihan sudah ada bilang, tetapi kita harus melihat tokohnya. Gitu. Alhamdulillah dari saya tanya ke teman-teman ibu bapak, Pak Idris ini orangnya sore, baik, solid kalau main sepeda. Itu aja mungkin dari Bekasi Barat. Mulai di Bekasi Barat, Bekasi Barat, Bekasi Utara, sehingga semuanya bisa tercapai dan menang apa yang kita perjuangkan. Insya Allah kalau untuk ke depan kita dalam artian saya secara pribadi pasti amanah untuk menjalankan apa yang menjadi aspirasi masyarakat serta apa yang diperlukan dari pemerintah serta tugas-tugas dari legislasi, perundang-undang, legislasi, terus banggar dan pengawasan kepada pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali lagi kepada niatan kita bahwa sebenarnya kunci dari kita ini nggak ada yang susah. Yang penting ada satu keikhlasan dan tulus bahwa cuma 30 orang aja kok, di maintain aja, berteman terus nanti
jangan sampai tidak, nanti sampai 2024 di bulan Februari mencoblos untuk RI-nya Giri Sandia, untuk provinsinya nanti mungkin Nasdem siapa lagi, untuk DPRD dengan Nasdem siapa lagi, sehingga pada saat nanti sudah berhasil itu semuanya tinggal diturunkan. Karena sudah pasti namanya dana reses 1 tahun 4 kali, jadi kan sebulan 3 bulan sekali, belum dana 4 pilar, dana aspirasi, dana hibah, ya Ibu kira-kira bisa pikirkan nggak? Nah itu yang akan dikelola oleh teman-teman semua nantinya, diturunkan ke 30 orang itu. Nah itu, tapi harus ada pertanggung jawabannya, bukan jadi nanti korupsi. Kalau ada pertanggung jawabannya itu mesti jelas betul-betul apa, bagaimana gitu. Itu yang saya rasa kebetulan teman-teman yang dari TA fraksi dan TA anggota yang pada hadir, ya mereka punya pengalaman yang cukup signifikan mengenai semuanya. Ya jadi saya rasa begitu Mas Okto, mudah-mudahan bisa menambah semangat dan wawasan buat teman-teman bahwa kita nih bukan bahwa oh ini kok cuma begini-begini, bukan. Nanti kita akan merasakan di kemudian hari. Dan nggak susah-susah kok, 1 orang 30. Itu aja prinsipnya. Insya Allah pasti terpenuhi semuanya. Di tingkatan DPR RI itu selalu orang nggak memperhatikan itu. Ini sangat kita sayangkan karena beberapa kali saya menjadi pengurus di wilayah itu seperti itu. Jadi kebuang gitu aja suara ke siapanya. Karena kita di wilayah ataupun di lingkungan itu hanya fokus kepada di kota untuk diambil calon dewan kota. Provinsi pun kelihatannya enggak. Nah kalau memang ada seperti ini, kemudian ada pengurus partainya atau mesin partainya yang ke bawah yang turun, ya kita tentu sebenarnya. Ya kalau memang ada. Ya kebetulan selama ini Bintara kalau saya perhatikan itu untuk pusat itu jarang sekali. Ada Ipan yang ibu yang sekarang masih anggota dewan itu ada. Cuma itu juga rata-rata nggak terlalu ini untuk turunnya. Gitu. Jadi masih banyak peluang sebenarnya untuk yang seperti Bapak untuk turun di wilayah untuk ke tingkat DPR RI. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih dan insya Allah kalau memang seperti ini Bapak nanti bisa turun, bisa perhatikan apa yang Bapak inginkan dari kami atau dari kita, ya kita bantu itu Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu yang sekarang ini pemilu kedua dengan ini yang sama. 2019 itu hanya ada nama tuh, nggak ada foto. Jadi kalau zaman dulu kan ada fotonya. Jadi kalau kayak ibu kan, wah ini Pak ini sudah kayak siapa tadi, artis siapa tuh? Nah, nanti akan ketemu, cuma ketemu partainya Nasdem nomor 5, nomor urutnya insya Allah di urut 1 gitu aja. Nanti di provinsinya ada siapa, di DPRD tingkat kotanya ada siapa, ada Mas Kakak Aji atau siapa, nanti dilihat itu aja, pilih. Jadi kebersamaan itu hanya ada nama nantinya. Jadi yang perlu ibu-ibu tanamkan itu adalah bukan muka tapi nama, karena hanya nomor urut partai. Jadi Nasdem nomor 5, nanti nomor urut partainya nomor urut partai nomor 5, nomor urut saya 1, dan itu harus nunjuk ke orang gitu. Ya kan? Padahal yang jangan lupa bahwa anggaran dari provinsi itu untuk Bekasi kota ya, itu cukup besar. Kalau nggak ada wakilan di sana gimana? Susah untuk menurunkan di sini dalam bentuk bantuan-bantuan. Itu juga di RI-nya gitu. Ada yang bahwa jangan dianggap. Nah, satu lagi kelemahannya di Bekasi kota dengan Depok kota itu ada satu, masyarakatnya banyak, tapi KTP-nya KTP Jakarta. Pasti KTP Jakarta nanti. Yang dipilih, dia bisa milih di sini cuma presiden saja. Jadi kalau pilih presiden saja, padahal dia tinggal di sini. Pas itu mesti lihat juga kawan-kawan di sebelah tetangganya itu mana yang betul-betul harus keluarga yang kita ini mau ngebangun Bekasi.
nggak usah banyak. Jadi bapak, ibu-ibu seperti itu nantinya konsepnya. Jadi bukan cuma ini, dan itu akan terus berjalan sampai ke depan nanti. Bukan cuma sekarang ini karena kita belum menang, nanti ini merupakan proses yang akan sampai ke sana. Gimana? Cukup? Ada lagi yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunanto dari Korcap Mustika Jaya. Mungkin akan menanyakan yang berhubungan dengan ibarat pekerja. Itu kan ada perlindungan K3, keselamatan kerja atau hukum misalnya ya. Misalnya semoga sih nggak terjadi. Dalam perjalanan ya satu dalam merekrut atau membina relawan itu ada kemungkinan mendapatkan kecelakaan misalnya. Kita sih tidak berapa. Apakah ada perlindungannya yang satu termasuk hukum dalam arti dalam proses nanti makin mendekati tahun 2014 atau nanti 24 ya otomatis makin panas. Kalau ada gesekan kita ibaratnya moga-moga sih kita bukan yang salah, kita yang dizolimi. Apakah ada perlindungan hukumnya? Gitu. Supaya nanti teman-teman jelas arahnya, nanti ada apa bisa ke kita bisa menampung aspirasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya cukup menarik Pak Sunanto. Kalau perlindungan dalam kecelakaan, insya Allah ini sudah dia peduli tidak hanya kepada relawannya. Selama ini juga banyak yang menghubungi kami tim untuk bisa membantu kepada masyarakat. Tapi itu kadang-kadang yang cukup sulitnya. Cukup sulitnya itu buat kami itu begini, bukan kami nggak mau membantu, tapi kadang-kadang kalau disuruh, itu saya bilang kenapa saya butuh relawan seperti ini semuanya. Jadi ada yang mengkoordinir, misalnya Pak Sunanto ada 30 orang, yang 30 orang itu bisa apa Pak Sunanto? Ini kalau semua orang bisa ngomong, wah saya dulu begini, kan kita juga nggak tahu Pak, masyarakat terlalu banyak kan. Nah, tapi kalau ada yang mengkoordinir, insya Allah itu pasti akan kita perhatikan melalui inisiatif peduli itu Pak. Jadi berhasil atau tidak berhasil, inisiatif peduli akan tetap ada. Nah sekarang ini belum saya jalankan karena lagi ada niat politik. Jadi saya tidak mau tercampur baurkan gitu Pak. Tapi semuanya akan ada dalam inisiatif peduli itu dari Pak. Nah mengenai masalah perlindungan hukum, saya sih mengharapkan bahwa kita ini tidak boleh melanggar hukum Pak. Tapi kalau misalkan ada segala sesuatu, insya Allah pasti akan di backup. Dan seperti pesannya Pak Ketua Umum bahwa kita ini sifatnya tidak boleh provokatif, menghasut. Nggak usah, kita kekeluargaan aja Pak. Kita mau menciptakan iklim yang damai, bukan saling memprovokatif sehingga ada yang menggesekan-gesekan. Itu yang perlu kita hindari. Tapi kalau bila mana sudah ya namanya orang kalau sudah terpepet mesti pilihan ya apa boleh buat gitu kan. Tapi kita tetap profesional, proaktif, tidak provokatif, akomodir. Saya rasa itu cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Ibu Suryani, tinggal di Kecamatan Bekasi Selatan. Kebetulan memang saya pernah bantu lah gitu tentang partai. Ingin sekali, makanya kita bilang Bapak bukan Bapak kagak punya suara, banyak memang yang awalnya nggak ada. Kemungkinan insya Allah rekan-rekan kita semua ini yang dari kecamatan mungkin kemarin sudah berpengalaman, pastinya ada pengalamannya karena kan kita beberapa 5 tahun sekali kita nyoblos ya berpolitik. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman kita ini. Jadi nanti ini betul ada Kakak Aji, Ketua DPD, nanti saksi-saksi itu pada saat hari-hari itu harus ke lapangan. Ibu-ibu semua harus ke lapangan, harus tulis di depan situ dan catat. Jadi sebagai saksi, milik juga, apa juga itu untuk kita, dari kita, buat kita juga semua nantinya gitu. Nggak apa-apa. Nah kita nih, saya melakukan gerakan lebih dari awal supaya teman-teman relawan ini mempunyai keleluasaan untuk berdiskusi dengan teman-teman, memberitahukan apa, bagaimana gitu kan. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Nonon dari Mustika Jaya. Tadi kan dibahas kan 30 rumah. 30 kakak kan. Nah, kita kan disuruh nyari 30 kakak, udah selesai. Tapi kita kan ada misi yang 1000 kakak ya Pak? 1000 KTP. 100, yang 100. Yang KTP itu loh Pak, foto KTP itu. Itu yang foto KTP itu rata-rata orang-orang gini. Oke, saya mau foto, saya kirain KTP, tapi kontribusinya untuk siapa? Gitu. Kontribusinya, kok engine-nya gitu. Saya mau nyoblos Nasdem. Saya bilang jangan pakai pragmatis, jangan ada di Nasdem itu politik tanpa mahar. Ibu pilih aja saya. Nanti ketika kan saya bilangin, Pak, kita nih jadi relawan Pak Idris cuma dikasih ongkos aja begini terus ngapain? Bu, sekarang ini ibu tidak bisa ngerasain apa-apa karena saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika nanti saya bilangin, ketika saya dilantik ada dana aspirasi setahun 4 kali, berarti kan 3 bulan sekali, itu kan mesti diturunkan ke masyarakat. Kalau saya nggak turunkan, ya saya korupsi. Itu prinsipnya. Ini yang mesti saya turunkan. Nanti diturunkanlah ke masyarakat. Oh, ikat bagaimana, Bu Nonon bagaimana. Aspek dibalikan ke masyarakat. Dana aspirasi, dana hibah, dana 4 pilar, banyak yang bisa dibalikan. Itu belum program-program pemerintah loh. Misalkan ada lagi sumbangan token atau bukan pulsa, internet tuh. Ya buat sekolah kayak begitu, itu kan dikembalikan ke masyarakat. Nah itu yang ininya. Tapi kembali lagi kalau misalkan bicara terus, Bu, gua dikasih apa? Adalah, nggak mungkin nggak ada. Paling nggak jelek-jeleknya sekarang ini kalender. Nanti mau dekat-dekat sana dikasih. Sekarang dulu kemarin COVID aja saya nggak ada hubungan apa-apa. Saya bagiin sembako kok. Gitu loh, nggak kenal. Dan saya dari orang susah loh, Bu, buat nyari Bu Nonon punya nggak 30 orang, nggak gampang. Makanya saya menghubungi kelurahan dan kecamatan. Masalah nggak sampainya, ya lillahi ta'ala, saya sepakat semuanya ke sana. Nah, semua tuh ada lah. Cuma maksudnya kan tidak bisa juga setiap transaksi kayak kita, oh nih beli rokok, nggak bisa kayak begitu. Kalau kayak begitu nggak ada ikatan juga. Justru yang kita butuhkan itu adalah ikatan emosional, bahwa kamu ini jadi warga binaannya ini saja peduli, sehingga ada apa-apa pasti dibantu, gitu loh. Untuk yang di bawah kitanya itu loh Pak. Itu dibantu, bukan cuma ibu dibantu. Yang di bawahnya gitu. Ya iya, kita orang tua aja nantinya. Nah, tapi saya wanti-wanti sama ibu juga, ibu rawat yang benar 30 orang itu, jangan nanti istilah dari atas turun, ibu nggak turunin, ya itu yang jadi masalah nantinya, gitu. Siap, Bu. Saya mau udah. Siap. Ya, Gitu siap. kira-kira kayak begitu Bu ya. Jadi kalau misalkan kalau ada gift-giftnya ada lah. Mungkin sekarang ini kalender sama stiker, ya kan kita nggak tahu. Kita baru ketemu, ya kan? Namanya juga kita baru ketemu, baru apa, ya kan namanya kita jalanin. Kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Rezeki itu ngikutin Bu. Rezeki itu ngikutin. Kalau kita baik pasti datang rezeki. Maka saya bilangin yang bisa janjikan adalah yang sudah pasti. Kalau saya dilantik adalah ibu-ibunya menjadi agen-agen kita ke bawah. Maka saya bilangin saya nggak ngomongin jauh-jauh deh. 120.000 kakak atau maksimum 200.000 kakak aja. Udah, kita rawat itu aja. Ya. Kita lihat untuk Depok dan Bekasi, bukan cuma di ini aja. Jadi Depok dan Bekasi harus kakak. Nanti tinggal diturunkan seperti apa bagaimananya. Kalau mau ngomongin, wah di mana kemarin juga yang ngambil saya bantu juga. Gitu kira-kira. Jelas kan Bu Nonon? Kalau saya jelas sih Pak, cuman kan kadang-kadang kita kan sekarang udah jalan, kalau kita udah jalan, udah dapat orang, udah. Cuman kadang-kadang kan mereka tuh yang di bawahnya kita itu kan nanya lagi Pak. Ntar yang Saya sih udah dapat orang, udah. Cuman yang ininya tuh Pak, yang dapat sama yang udah dapat sama kita itu dia nanya lagi gitu loh. Nanya gini, kan aku maksudnya
ini ada orang nanya, ini betul Pak Idris bener nggak nih? Apa ke kita gitu, bisa membantu kita apa? Kan kita kan, aku kan belum kenal Bapak kan? Iya, betul. Nah, jadi kan saya kan takutnya begini. Iya, saya udah ngomong-ngomong. Pemerintah Indonesia aja yang udah triliunan ngasih apa namanya? Ngasih BLT 3 bulan sekali. Ya Pak? 3 bulan sekali terus itu siapa? Mereka segede Indonesia nggak? Duitnya nggak? Jadi siapa ber? Kita bantu seala kadar. Kita bantu. Lagi susah kita bantu. Nggak ada pekerjaan kita cari solusinya. Gitu. Tapi kalau mau ngomongin kerjasama kita pasti sama-sama. Gitu aja. Insya Allah pasti akan terpenuhi. Gitu. Nah, itu dia makanya kita kayak saya besok mau ngelahirin lah. Yang ngelahirin kamu, yang naik siapa? Yang suruh bantu. Nah, itu kira-kira kayak begini nih. Ini bercandanya seperti itu. Baik ibu jangan terlalu serius juga bahwa kondisinya kalau kita mau bantu pasti bantu semuanya. Ya cuma tidak kayak begitu nah. Sebenarnya bantuan dari pemerintah tuh banyak. Nah, cuma nyampe nggak? Itu aja aspirasinya. Ya ngomongnya, ini cukup jelas ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi intinya begitu ya Bu ya. Nanti kita tadi dijelasin sama Korcam ya Bu ya. Silakan Ibu. Masa pegang mic kalau ngomongnya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwati dari Kelurahan Bekasi Kecamatan Bekasi Timur. Saya tidak ingin bertanya Pak, saya cuma mau kasih support buat Bapak. Dari tadi saya dengerin ini orang banyak aspirasi semua Pak. Saya cuma nangkep bagaimana caranya biar keinginan dari warga sini terpenuhi. Caranya apa? Kita dukung Bapak, ya nggak Pak? Ya udah itu aja. Dengan bismillah dari Bapak bukan siapa-siapa, semoga Bapak menjadi siapa. Dan tentunya kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bantu Bapak. Toh percuma juga Pak, semua bantuannya diturunkan rakyat dari APBD, bukan dari Bapak pribadi, ya nggak Pak? Iya, saya cuma bilang insya Allah kita Bekasi Timur siap dukung Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi dukungannya. Jadi itu kembali lagi saya bilang yang penting udah kita bahu membahu, kita input 30 kakak ya kan, jadi itu yang dirawat masing-masing aja. Bagaimana? Kalau masalah dibantu pasti dibantu, tetapi ya kembali lagi kalau misalkan minta bantuannya mau ngelahirin kita juga kadang-kadang gitu ya, seperti kira-kira seperti itulah ya. Saya tahu karena selama dari saya alhamdulillah karena saya belum tahu. Jadi kalau misalkan ini udah saksi hidup, padahal saya nggak kenal Bupati, baru pertama kali ketemu Bupati kan nyampe gitu kan. Nah ini kalau ibu-ibu ngomongin ini ya bisa nanya ke teman-temannya aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ini bertanya, kan tadi Bapak sebutkan bahwasannya kan ada sistem pragmatisme. Bagaimana cara mencegah atau metode apa yang bisa pragmatisme itu agar tidak muncul, khususnya nanti kan di tahun 2024 akan muncul tuh sistem yang berkonflik. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Dari Bisik aja ya. Terima kasih. Mas Rehan, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau pragmatis itu sudah sifat manusia ada, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita juga makan berlebihan juga kan, bikin juga bohong. Ujung-ujungnya ibu-ibu pasti nyuruh saya korupsi nantinya. Nah, makanya saya bilangin, yang penting kalau untuk buat tangan pertemuan pasti ada. Gimana caranya setelah menang itu dana aspirasi, hibah semua bisa turun, itu aja. Insya Allah kalau urusan saya pribadi udah beres lah. Orang selama COVID aja saya membagiin sembako 2. Mohon maaf, Kita ngobrol apa maunya gitu kan. Di situ kan pasti ada kita tuh ngopi, makan, paling nggak ke bakso. Apa nggak pragmatis tuh ke bakso?
Ya kan? Itu aja prinsip pasti ada lah gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kalau misalkan Pak Idris ini orang dikasih 500.000, bohong lah. Gimana caranya kalau pakai duit Cina mati ya iya. Gitu aja. Kira-kira kayak begitu bersama-sama. Kalau rezeki pasti ada lah. Cuma kita nggak tahu, kita nggak bisa nentuin Tuhan rezekinya berapa ya kan. Saya ngomongin sekarang 10, kalau dapat 100 gimana? Ya kan? Jadi nikmatin aja. Kita berproses, kita ini bersaudara, saling membantu dan menjaga. Itu aja prinsipnya. Insya Allah rezekinya ada, semua pasti bahagia. Nah mungkin Idris Handia makan di SS, terus ibu-ibu makannya masuk depan, udah nggak mungkin. Kalau saya di SS ya paling orang makan di SS. Gitu aja. Rasa cukup, ada lagi mas? Ya. Kalau itu sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Hari dari Kota Bekasi. Saya nggak menyebutkan kecamatan dan kelurahannya, cuma saya adalah pemuda asli Kota Bekasi yang lahir di Kota Bekasi. Seperti itu. Mohon izin Bapak Idris yang nantinya akan menjadi kedepannya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili kita semua. Tentang dong. Izin Bapak, saya selaku orang yang selalu mengadvokasi gitu, yang selalu mengkritisi pemerintah, pihak Dewan Perwakilan Rakyat maupun Wali Kota Bekasi yang sering saya kritisi. Namun saya tahu di hari ini yang Bapak calonkan sebagai Dapil 6 Jawa Barat di Jawa Barat terkhususnya, dan jika nanti Bapak tidak terpilih, amit-amit ya, masyarakat terkhususnya di Kota Bekasi. Sebenarnya sih untuk saya KTP itu kalau dibilang penting ya enggak juga. Tapi kan teman-teman harus yakini, jangan sampai tadi seperti saya sampaikan, kelemahan di Kota Bekasi dan Kota Depok itu adalah masyarakatnya betul mereka tinggal di Bekasi, tapi warganya warga Jakarta atau warga dari daerah. Dia hanya numpang tinggal saja. Nah, nanti oleh Mas, mohon maaf namanya siapa Mas? Hari. Oleh Mas Hari dirawat, di apa ya kan? Ada bantuan turun, dikasih apa, pas giliran milih, dia milih presidennya saja. Wakilnya nggak milih Kakak Aji, nggak milih saya, tapi dapat bantuan terus. Kira-kira adil nggak buat ibu-ibu bapak-bapak? Itu tuh yang mesti diperhatikan Mas Haji. Jadi kalau mau ngomongin masalah pinjol 2019 ketika kampanye saya ngomongin bahwa ibu jangan pernah mau pinjam uang baru pinjol. Kalau nggak punya uang mendingan nggak punya uang lah. Harus mengawasi pemerintah pusat membawa aspirasi dari pusat ke daerah. Ada juga orang yang mungkin tadi Mas Haji memang dia punya talenta bisa jadi pemimpin daerah, mengelola anggaran apa. Karena kalau DPR RI itu tidak mengelola anggaran, tapi bisa meminta kepada pemerintah pusat melalui menteri-menterinya, departemen-departemen. Itu gunanya wakil tuh di situ, sehingga ada yang mewakili ibu, bapak ibu-ibu. Karena kalau bapak ibu-ibu nggak mewakili, mau ngomongnya ke siapa? Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak usah ngomong-ngomong, wah Kota Bekasi nggak 120.000 orang, 120.000 kakak aja Bekasi Kota dan Depok, udah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari Bekasi Barat, Bintara. Nah, kebetulan tadi memang saya diajak sama teman dan saya mau karena memang mungkin ini sejalan dengan saya. Cuman yang saya pertanyakan untuk Bekasi Barat atau Bekasi Bintara itu nanti koordinator di kita siapa dan harus apa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 5 kelurahan berarti ada 9. Main jauh-jauh 100 rumah Pak, datengin aja silaturahmi. Setelah itu rawat aja. Toto terus ke bapak ke terus naik ke bawahnya gitu. Kira-kira seperti itu tuh Pak. Susah nggak kira-kira Pak? Nah, insya Allah kalau misalkan Bapak udah ngomong susah, ikhlas, pasti bisa. Ada lagi yang tanya?
saya tunggu undangan dari teman-teman semua untuk ketemu dengan 30 orang yang dibina. Saya akan datang, kita akan berkomunikasi langsung. Jadi bukan katanya kan datang. Kita atur waktunya melalui Mas Okto nantinya, jangan nanti, wah Bapak bisa datang. Ya diatur waktunya. Salam kenal, saya Ali Samana, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi. Jadi pada hari ini adalah pertemuan yang luar biasa, yang kedua yang saya ikuti dari rekan Sandia. Karena kalau kita lihat dari beberapa teman-teman sampaikan tadi, banyak sebenarnya hal-hal yang saya pikir sangat penting. Tetapi perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan peran fungsi teman-teman semua sebagai duta-dutanya Kak Idris. Pertama adalah melakukan rekrutmen ke teman-teman yang lain. Itu penting. Setelah melakukan rekrutmen, melakukan pembinaan. Dan hal yang mendasar ketika nanti pesta demokrasi adalah terkait dengan pengawasan. Boleh teman-teman semua telah menyalurkan aspirasinya dan telah mencoblos. Tetapi kalau tidak diawasi akan terjadi kebocoran bawah. Itulah peran fungsi teman-teman relawan mengawasi hal seperti itu. Nah, duta adalah menceritakan yang positif, jangan yang negatif. Kalau yang negatif, mana percaya kita udah negatif. Maka penting pemikiran positif kita dalam mensosialisasikan sosok calon DPR RI, provinsi, kota, dan partai dan capres. Kenapa? Ini adalah paralel teman-teman semua. Boleh menang RI, tetapi di kota lemah juga jadi masalah. Tentu harus paralel dari RI, provinsi sampai kota, dan presiden itu harus kepilih. Jangan sampai presiden kita pilih, calonnya tidak kita pilih. Ya kan? Saya perlu sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa capres kita adalah siapa capres kita? Partai Nasdem? Anies. Perlu sampaikan bahwa capres kita Anies. Siapa calon RI kita? Idris Anies. Jangan sampai nggak kenal. Nanti cerita ditanya warga siapa calonnya. Waduh, siapa ya? Teman-teman semua harus memahami siapa yang akan kita ceritakan ke masyarakat. Dewan kotanya siapa? RI-nya siapa? Jadi itu harus kita pahami. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu kita tidak tahu. Dan yang perlu saya sampaikan, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang kita tidak bisa. Ingat ya. Ketika janji, kebanyakan janji berarti kebanyakan bohong. Betul nggak? Jadi yang dilakukan Kak Idris adalah melakukan sesuatu hal yang telah dilakukan, bukan akan. Tadi timbul pertanyaan, kenapa muncul pragmatisme politik di masyarakat? Politik transaksional akan terjadi setiap momentum pemilu, dan itu telah menyesatkan masyarakat. Betul nggak? Apa yang terjadi di Kota Bekasi hari ini? Apa? Saya mau tanya, coba jawab apa? OTT. Siapa korbannya? Siapa? Orang yang kita hormati. Apa mungkin Bang Idris kita korbankan seperti itu? Enggak. Sosok anggota DPR itu bukan Santa Claus, bukan seorang bagi-bagi itu ke bagi, bukan. Tetapi bagaimana menjembatani aspirasi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi. Itu tugas mereka. Bukan pengawasan. Nah, tadi bagaimana kalau ada kecelakaan? Bagaimana ada masalah hukum? Insya Allah kita akan ada tim advokasi hukum yang siap mendampingi ketika teman-teman kader ada masalah hukum. Tetapi jangan buat masalah. Perlu dipahami, beda membuat masalah, kena masalah. Kalau membuat masalah kita tidak tanggung jawab. Tetapi ketika terjadi masalah hukum ke kita akan dampingi secara hukum dengan tim advokasi. Nah, tadi ada pertanyaan kembali. Bagaimana kalau BPJS Nunggak? Insya Allah Partai Nasdem saya Kota Bekasi telah menangani beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat. Bukan janji. Kita telah mendampingi terkait dengan apa? Yang kalau kata Kak Idris tadi, yang naiknya siapa? Yang jahit siapa? Kan gitu. Saya katakan alhamdulillah DPD Partai Nasdem Kota Bekasi telah mendampingi warga yang mau melahirkan. Bukan tengah malam kita ditelepon jam 9 malam. Mas Haji, istri saya mau melahirkan. Terus BPJS nunggak. Coba rumah sakit kira-kira mau nangani nggak? Nggak mau. Nah itulah peran fungsi kader. Alhamdulillah kita datangi,
kita sebagai garansi tanda tangan, tolong rumah sakit beresin untuk melahirkan. Alhamdulillah, ternyata CSR butuhnya 12 juta. Coba kalau saya datang, saya mikir, saya datang ke sana minimal keluar 2 juta. Dia butuh 12 juta. Yang dibutuhkan masyarakat bukan 12 jutanya. Bukan 2 juta, tetapi 12 juta, betul nggak? Kalau saya kasih 2 juta, selesai nggak masalahnya? Enggak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Berarti fungsi kita sebagai kader partai menyelesaikan masalah. Betul nggak? Setuju ya? Nah, alhamdulillah kita datang 12 juta dia nggak perlu bayar. BPJS-nya kita bereskan. Pulang pun dia tersenyum. Bukan satu loh, banyak tempat yang saya turun langsung. Nah iya, ada beberapa yang mengalami itu. Melahirkan BPJS Tunggal bermasalah, insya Allah yang punya KTA Nasdem kita akan prioritas dampingi. Jadi kalau punya KTA Nasdem bermasalah dengan syarat tidak punya uang, insya Allah Partai Nasdem akan mendampingi sampai selesai. Kalau sakit hari saya bawa ke rumah sakit, nggak usah bayar, nggak ada ambulan, kita bawa ambulan. Ya, jadi sampaikan ke masyarakat, Partai Nasdem bukan partai janji, partai telah melakukan. Boleh cek, tanya ke warga yang telah merasakan manfaatnya. Tadi timbul pertanyaan, kok kasih KTP susah? Alhamdulillah, kita dampingi warga yang jenazahnya ditahan di rumah sakit. Gara-gara apa? BPJS Tunggal. Ditelepon, si pulang, suaminya, Mas Haji, istri saya nggak bisa pulang, ditahan di rumah sakit. BPJS Tunggal tidak ada duit. Mau bawa dari rumah sakit ke rumahnya nggak punya uang. Coba. Kita sebagai pelayan masyarakat, saya sebagai ketua partai sebagai pelayan masyarakat, tengah malam datang ke sana, hanya memastikan jenazahnya bisa dibawa pulang atau tidak. Alhamdulillah itu bisa bereskan. Tapi ada masalah lagi tadi yang masuk KTP. Ternyata KTP-nya Jakarta. Saya panggil Pak RT, Pak RT, pulang ini kira-kira besok bisa dimakamkan tidak? Oh gampang, iuran RT udah selesai. Benar Pak RT, benar. Besok pagi-pagi teriak-teriak, Mas Haji, ini nggak bisa dimakamin. Lah, kok nggak bisa dimakamin? Katanya udah KTP-nya Jakarta. Tetapi karena kepedulian sosial kita selesaikan pemakamannya tidak bayar. Coba, memakamin itu susah. Itu adalah fakta. Itu adalah fakta. Saya katakan Partai Nasdem akan melakukan segala sesuatu buat kepentingan masyarakat yang bisa kita lakukan. Tidak ada janji. Ya. Oke, kenapa kita hari ini dia telah melakukan mungkin waktu COVID dan begitu banyak. Kalau dia jadi anggota DPR RI, berarti makin banyak bisa berkontribusi. Maka dari itu dukung, nggak usah ragu. Yang tadi masalah KTP pragmatis boleh, nggak ada masalah. Dia buat KTA, saya jamin kalau dia sakit kita datang ke rumah sakit sama-sama. Ya, jadi yang tidak mampu, bukan semua. Nanti jangan sampai ada salah paham. Kak Idris, ada yang mengatakan ke saya, KTA Nasdem bisa berobat gratis. Bukan KTA-nya yang berobat gratis, tetapi kita yang mendampingi dia sampai selesai. Ya, jelas ya. Jadi saya berharap pada kesempatan hari ini sebelum saya akhiri ini, saya agak tegang, harus semangat dulu. Saya harus perkenalkan partai. Mungkin saya kenalkan partai. Partainya Partai Nasdem. Nomor urut 5. Calegnya siapa? Bang Idris. Presidennya? Oke. Iya ya, harus tahu ya. Kotanya siapa coba? Ya, kalau saya kebetulan Bekasi Selatan, Bekasi Timur. Nah, insya Allah nanti kita bisa saling support. Saya akan pernah Partai Nasdem. Kalau saya katakan salam restorasi, Partai Nasdem. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Siapa calegnya? Bang Idris. Oke, sepakat ya? Salam restorasi, Partai Nasdem. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Siapa calegnya? Bang Idris. Siapa presidennya? Oke, teman-teman semua, saya berharap kita di sini semangat. Boleh yang lain negatif, boleh yang lain berprovokasi, kita jangan terpengaruh. Mari kita rangkul masyarakat kita dengan cara-cara yang humanis. Oke, sepakat ya? Saya katakan kalau ada problem, susah, kita diskusikan sama-sama. Kita cari solusi. Fungsi kita adalah solving problem, bukan buat masalah. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.